Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Ini keliling kan? Iya. Keliling kan? Ya udah, berarti Nabi Daud yang keturunannya kelak menjadi Tuhannya Kristen pun sudah melakukan prosesi ritual ibadah mengelilingi bait suci. Mesbah itu artinya bait suci atau tempat suci. Daya, apalagi alasannya kira-kira? Cuma sekedar itu aja Gurunda. Cuman aku apa namanya? Jadi intelijen kok, minim kali informasinya. Aku apa namanya? Kesel. Ya nggak usah didengarkan. Nggak usah didengarkan. Mereka itu tak punya ilmu tentang Islam. Jadi satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahwasanya Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada seluruh nabi untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Hanya saja kesanggupan daripada umat para nabi pada saat itu tidak sama dengan kesanggupan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariatnya pun pasti berbeda. Ya. Contoh misalnya ketika ada nubuatan di dalam ulangan 12 nomor 5 ya. Tetapi tempat yang akan, berarti kan belum, pada saat diwahyukan ini kan belum. Tetapi tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Elohim dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kalau ini bukan Mekah, artinya ada dua hal dari kandungan data ini. Yang pertama, dikatakan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya teman kita Yahudi, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan. Nah, Tuhan memilih tempat dari segala sukumu sebagai kediamannya. Artinya Tuhan memiliki bait. Baitullah artinya rumah Allah. Karena Allah sendiri Tuhan sendiri yang mengatakan sebagai tempat kediamannya. Untuk menegakkan namanya di sana. Jadi ada bait di mana nama Tuhan akan ditegakkan di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Ini jelas ini ya, bahwasanya ada bait dan ada nama Tuhan yang akan digaungkan di sana selama-lamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Ulangan 12 data nomor 11 diterangkan bahwasanya maka tempat yang dipilih Tuhan itu di sana dijadikan sebagai tempat di mana namanya dibuat di sana menetap untuk selamanya. Lalu haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, terus korban sembelihan, terus apalagi persembahan khusus, persembahan persepuluh, ya, apalagi, dan juga apa yang dinasarkan oleh orang-orang Israel. Artinya bahwa apa yang dilakoni umat Islam hari ini seperti haji umroh itu sudah dipraktekkan oleh kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kita ya sampai situ ya. Nah, lalu kemudian di Ulangan 12:14, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi memang ada tempat yang menjadi tempat suci, yang menjadi tumpuan Tuhan, menyatukan kemudian umat di mana Nabi itu diutus. Gitu ya. Jadi tentang apa yang ada di Islam, bahwasanya ada satu wilayah yang dipilih kemudian oleh Allah, kemudian orang-orang Islam ke sana berbondong-bondong menuju tempat untuk mempersembahkan ibadah.
dan apa yang Tuhan perintahkan dalam rukun dan syarat sah haji dan umroh, itu ternyata sudah diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya juga. Ini artinya bahwasanya kalau umat Islam dituduh kemudian untuk melakukan penyembahan berhala, itu keliru besar. Yang berhala itu adalah yang menyembah togut. Apa togut itu? Togut itu adalah apa yang disembah selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ulangan 12 nomor 21. Apabila tempat yang dipilih oleh Tuhan Elohim untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan makanlah dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Ternyata apa yang dilakoni hari ini oleh umat Islam, yaitu Idul Adha, umat Islam kemudian ada festival tahunan yang kita semua tahu, ya, hari raya tahunan atau festival tahunan, itu hari raya haji, kalau dalam bahasa Ibraninya hak, itu ada di Islam. Jadi Tuhan mengatakan di Ulangan 12:21, apabila tempat yang dipilih Tuhan itu terlalu jauh darimu, kamu gak sanggup ke sana, maka cukup sembelih kurbanmu di tempatmu dan makanlah sesuka hatimu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tidak ada kemudian berhala-berhala di Islam itu. Hanya karena mereka menyembah sesamanya manusia, karena mereka malu untuk menyatakan kebenaran itu, maka ya inilah yang kemudian mereka lontarkan kepada kita. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 84, di situ jelas dikatakan, berbahagialah segala manusia yang boleh duduk dalam rumahmu serta memuji akan Dikau senantiasa ya Tuhan. Berbahagialah orang yang kuat di dalam Engkau dan hatinya adalah jalan raya atau ziarah ke Ka'bahmu. Jadi kata Ka'bah di sana itu terjemahan lama ya teman-teman, dalam Mazmur 84. Nah, ini artinya bahwasanya apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini itu adalah sesuatu yang memang sudah dicanangkan oleh Tuhan jauh sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk menyempurnakan ajaran Islam. Ada hal yang menarik di mana guru saya Akhi Sugi juga pernah membahas ini terkait apa yang ada di dalam Mazmur 84 nomor 7. Apabila mereka itu melalui lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Jadi ada dua kata di sini. Yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah Baka, yang kedua adalah tempat. Di situ tempat yang dimaksud adalah sumber mata air. Jadi Baka ini adalah nama lain daripada Mekah. Sumber mata air yang dimaksud di situ adalah air Zam-Zam. Ini digenapi di dalam ajaran agama Islam. Coba aja teman-teman yang apologet ini cari tahu apa Baka itu. Dan mata air, sumber mata air yang pertama kali kemudian Tuhan tunjukkan kepada Ibunda Hagar bersama Nabi Ismail alaihissalam itu sekarang di mana? Taruhlah itu bukan air Zam-Zam. Anggaplah itu bukan air Zam-Zam. Ayo mari kita sama-sama cari. Di mana sumur yang pernah Bunda Hagar bersama Ismail itu buat, di mana sumur itu adalah petunjuk dari Allah langsung melalui malaikat. Ada tidak dari teman-teman kita Yahudi yang bisa menunjukkan selain air Zam-Zam? Kalau teman-teman kita Yahudi aja tidak mampu menunjukkan, bagaimana dengan Kristen? Ya, tugas mereka lah untuk menunjukkan itu. Karena jelas di situ diterangkan apabila mereka itu melalui lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Jadi ada orang yang melintasi lembah
baka yang padang tandus ya, gurun yang padang tandus, yang padang sudah tandus lagi, panas terik, dan di situ ketika ada yang melintasi, oknum tersebut menjadikan lembah baka yang panas tandus ini menjadi bermata air. Ini di mana ini? Kalau boleh teman-teman Yahudi menunjukkan ini di mana? Kalaupun tidak ada yang menunjukkan, bagaimana Kristen bisa menunjukkan itu? Satu-satunya di atas muka bumi ini tempat bersejarah yang masih harum dan masih bisa dinikmati, dilihat sampai hari ini adalah air Zam-Zam yang nubuatannya sudah ada di dalam ajaran Tuhan kepada Nabi Daud alaihissalam. Saya kira begitu untuk sementara ya. Jadi tidak ada pengajaran kemudian nyembah berhala atau prosesi nyembah berhala di Islam itu. Silakan. Makasih untuk Gurunda atas ilmunya buat kita. Satu lagi Gurunda mau nanya, ini masalah kayak kita, masalah riba ini loh Gurunda. Kayak kita kan apa, kredit motor itu apakah salah satu dari riba atau gimana Gurunda? Wah, ini masuk ke kajian ini. Itu yang ditanyanya. Ini diskusi agama bang, bukan masalah kayak gitu-gitu. Tanyanya ke ustadz ahlinya tuh, ke dakwah, rum dakwah. Ini diskusi. Tadi Anda tanya tentang itu, dijawab sama Bang Juma. Ini udah lain jalur. Oke, sorry. Bunda. Iya. Makasih dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Irsan, apa yang mau ditanggapin? Irsan? Ya, dia mau ngomong apa ke Gurunda, silakan. Saya turunin ya. Udah ngomong. Halo, selamat malam Anton. Anton. Anton, ya udah turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Iya, cuma mau nyapa aja buat Ustadz Zuma, Bang Zuma. Bunda Rahma. Ustadz bukan Bang, Bang Zuma. karena banyak ilmunya. Waduh, parah ini. Iya, karena saya juga udah lama dari YouTube dulu merhatiin Bang Zuma sama Unirifa dulu kan di tahun berapa ya? Ji mau pamer-pamer itu kalau makanan begitu Ji. Gede Mati deh. lu. Berarti nana pamer makanan na. Matiin aja. Nanti mau kok kapan makanan begitu kok pamer-pamer. Enggak, Kita makan. maksudnya mereka lagi makan B2. Gak Lanjut apa-apa. Guru, udah lanjut. Mohon maaf lanjut. Kebetulan juga lagi lapar ini. Apa itu kucing? Kucing tumis? Wah, mantap kali loh. Oh, kalau ini batang pepaya dibakar kasih sambal ya? Mulu nu Gurunda. Jadi apa Dan? Apa itu tadi? Kera, bukan? Kera hutan. Kerasial. Ikan tawa ikan tawa ikan. Oh, ikan. Ikan hiu. Oh, Oke, ikan goyeng katanya. Ikan bakar kayaknya deh. Oke, Oke, Anton. lanjut. Ada lagi mau di ini? Yo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke, sementara cukup Bunda. Iya. Iya Bang ya Bang. Salam kenal Bang ya. Sehat terus, panjang umur. Salam sama keluarga Bang Anton. Siap, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dado. Ayo. Aduh.
Do da da do. Do 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 da 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 do da da do. Oke, singa tidur, selamat malam. Orang lagi tidur singanya ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TGK boleh. Waalaikumsalam. Aduh, Lagi. sehat selalu. Ya, mau nanya ini guru ini, di mana ini? Di mana Ki ini? Nah, tadi malam aku berkunjung ke Oh, Kalimantan. Orang Kalimantan ini pasti. Lanjut. Ke rumahnya Oten ini. Waduh. Ada yang nanya, malu-malu juga aku menjawab ya. Katanya, apa itu ya? Kenapa? Kredit motor. Masjid Al-Aqsa itu katanya Rasulullah ada, sudah ada memang, betul kayak itu? Betul. Di mana itu Gurunda tempatnya? Ya, Tempatnya itu di mana? di Palestina kan? Oh, iya. Iya. Kan? Iya. Bisa diuraikan sejarahnya, Kak? Soalnya aku belum paham yang begitu, Bah. Waduh, ya siat dimpan rasa sikatku. Tolonglah biar nambah-nambah pengetahuan juga ini. Iya, jadi itu Masjidil Aqsa, masjid yang kemudian diberikan ada dua kan, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu diberikan oleh Allah kemudian untuk Bani Israel. Yaitu sejarah yang saya pernah baca. Kemudian dilanjutkan dari Daud ke Salomo sampai hari ini masih ada. Kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW pun di Isra Mi'raj, beliau juga sampai ke sana. Makanya tadi di awal saya katakan bahwasanya Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama para nabi. Terbukti dengan adanya ya peninggalan-peninggalan situs seperti itu yang kemudian menjadi bagian daripada sejarah pengajaran para nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi dua tempat bersejarah ini peninggalan nabi semua, termasuk Ka'bah yang ada di Mekah itu juga adalah peninggalan nabi. Rumah-rumah pertama kali didirikan kemudian itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarram. Seperti itu. Oh, berarti belum ada Islam itu Gurunda ya? Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Islam itu kan artinya damai, damai sejahtera. Ya kan? Ajaran Tuhan kepada para nabi itu mengajarkan supaya nabi tersebut damai sejahtera. Ketika kemudian mereka menjalankan apa yang mereka terima dari Allah, maka mereka disebut muslim. Seperti itu. Ada yang marah-marah di belakangnya sehingga tidur. Iya. Paham sudah. Oke, Ya. terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya. Oke, lanjut yang lain. Oke. Sedikit tambahan Gurunda, Afwan boleh? Iya, silakan. Iya. Itu kan memang ya sering ditanyakan oleh kawan-kawan sebelah ya. Kita akan merujuk ke satu dalil saja. Pertama, memang ada satu ayat Al-Quran yang tadi sudah disebutkan oleh Gurunda juga, seperti di Ali Imran ayat 96, bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baiti wudi alinasi lalladhi bi Bakkah mubarakau wa hudal lil alamin. Nah, ayat ini sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, di dalam ayat ini itu ada berkaitan dengan hadis di mana para sahabat bertanya bahwa dalam satu hadis dikatakan sahabat bertanya gini, ayu masjidi wudiya awal qala al masjidul haram
Sahabat bertanya bahwa manakah yang pertama kali dibangun? Masjid manakah yang pertama kali dibangun? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Abu Dar bertanya lagi, berkata, aku bertanya lagi. Nah, di sini dia katakan, lalu setelah itu mana ya Rasulullah? Aku bertanya lagi, masjid mana lagi? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Nah, ditanya, dipertegas berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab 40 tahun. Di sini hadisnya sahih di Musnad Imam Ahmad. Artinya memang pertama kali Baitullah dibangun itu adalah Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa, dan di situ dijelaskan bahwa kemudian dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Sebab itu adalah masjid, tempat sujud, tempat beribadah. Poinnya adalah bahwa Allah sudah mendirikan Baitullah di muka bumi, yaitu pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, di mana kedua masjid ini akan menjadi kiblat nanti. Contoh bagaimana Masjidil Aqsa menjadi kiblatnya kalangan Bani Israel, dan Masjidil Haram jadi kiblatnya umat Nabi yang awalnya dari Nabi Ismail alaihissalam diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW itu mendapat gelar ya Imam al-Qiblatain, wahai imam dua kiblat. Maksudnya apa? Beliau pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, juga beliau habis itu sholat menghadap Masjidil Haram. Begitu. Afwan, Gurunda dan semua. Oke, udah dijawab ya, singa tidur. Singa tidur. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Menambah ilmu. Kalau sudah tidur jangan dibangunin lah. Terbangun singa gara-gara nggak tahu jawabannya Oten. Oke. Ya, dilanjut. Oke, nggak ada lagi mau ditanya. Kalau ada Gurunda nggak bisa bicara loh, suka terbata-bata. Kenapa ya? Iya. Silakan turun. Oke, udah selesai. Udah gak ada lagi, lanjut katanya. Selesai ya, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ayo, yang Kristen. Sambil nunggu Bang Juma makan, gak bisa di ini. Udah, yang Kristen aja naik, yang Kristen. Oke. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Percuma weh kayak munafik katanya. Naik sini, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Yang angel-angel ya. Emang aku tahu Ustaz. Yang tadi siang itu kan ada yang angel juga. Oh, angel. Oke. Kalian jangan yang angel-angel. Tapi Bang Alip kan sudah punya rumusnya Bang Alip. Yang mau mualaf juga silakan naik. Yang mau dimualafkan silakan naik, yang Kristen silakan naik. Ayo, pasien selanjutnya siapa nih? Ayo. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Kiri kanan kulihat aja. Lucu nih, menarik juga ini. Ketika Apa itu yang menarik? Islam sambil ini. Semoga di bawah nanti banyak yang kedinginan. Jadi ketika di Islam itu mengabarkan bahwa ada satu kiblat di mana di situ Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah. Kalimat meninggikan itu artinya pondasinya sudah ada. Ketika pondasi sudah ada, makanya kan wa'id yarfa'u qawaida, meninggikan pondasi atau dasarnya, artinya dasar sudah ada. Makanya sudah pernah ada bangunan di mana akan menjadi kiblat, dan Nabi Ibrahim itu hanya meneruskan meninggikan. Dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam
di surah Al-Baqarah, di situ dijelaskan bahwa beliau itu berdoa, pertama, jadikanlah aku dan anakku 2 orang yang tunduk patuh kepadamu. Lalu doa berikutnya di situ adalah yang maksudnya dengan Nabi Ismail ya. Lalu beliau juga berdoa minta diutus seorang utusan dari kalangan mereka. Nah, nanti dari kalangan Bani Ismail itu sendiri, dari bangsa mereka yaitu bangsa Arab, ketika Rasulullah SAW memang adalah keturunan dari bangsa Arab. Wa arina manasikana, dan akan menunjukkan manasik kami, cara-cara beribadah kami, dan di situ menjadi kiblat nantinya. Makanya Rasulullah SAW itu sudah memiliki kiblat yang sebelumnya sudah dijalankan atau sudah ada syariatnya sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ismail. Begitu juga Rasulullah itu mengabarkan bahwa ada kiblat lain, yaitu kiblat kedua yang sebelumnya ya, sebelum Rasulullah SAW, di mana kiblat itu menjadi kiblatnya Bani Israel, yaitu di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di sana. Makanya sudah ada dari dulu, sudah Allah siapkan di sana. Nah, ketika di sana sudah ada kiblat, makanya Allah uji tuh. Ketika datang utusan terakhir, wah ini momennya Maulid Nabi juga ya. Ketika datang utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya, sebelum ada perintah untuk menghadap Masjidil Haram, Rasulullah itu sholat. Lalu Allah palingkan. Karena apa? Karena Nabi sendiri mengharapkan. Nah, Allah mendengar, Allah tahu apa yang ada di dalam benak Rasulullah. Itu kan ada di Al-Baqarah ya, yang bunyi ayatnya penggalan qad narallahu taqalluba wajhaka fis sama. Allah telah melihat wajahmu bolak-balik menengadah ke langit, mengharapkan dipalingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka di situ Allah perintahkan, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, itu peristiwa itu turun di waktu asar. Nah, bagaimana nanti berikutnya? Ternyata akan menjadi ujian juga buat orang-orang Yahudi waktu itu yang sebelumnya mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah palingkan kiblatnya menuju Masjidil Haram, apakah orang-orang Yahudi akan mengikutinya? Nah, karena apa? Karena ajaran Islam tidak fanatik dengan kesukuan, dengan satu golongan untuk rahmat seluruh alam. Makanya nanti sebagai ujian buat orang-orang Yahudi, nanti ada yang menerima, ada yang egois, ada yang tidak. Makanya Rasulullah itu yang tadi kita katakan mendapat gelar apa? Kiblatain, imam al-kiblatain, imam seorang pemimpin yang memiliki 2 kiblat. Pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa dan sholat seterusnya adalah menghadap Masjidil Haram. Yang jadi pertanyaan, orang sebelah ini kiblatnya kemana ya? Pertanyaan aja sih. Arah Israel katanya Ustadz. Ya kan itu Pak Ustadz Alif ya, langsung di 145-nya itu kan, biarpun mereka sudah diberi peringatan, diberi keterangan dari Al-Quran, dari kitab itu, mereka pun tidak akan mengikuti kiblat Rasulullah kan gitu ya. Betul. Nah, iya, yang saya masih penasaran, kiblatnya ini kemana kawan-kawan sebelah ini? Padahal Yesus itu pernah bilang, kamu tidak akan menyembah Tuhanmu di gunung ini dan tidak lagi di Yerusalem. Nah, kemana itu kiblat? Itu ada di, seingatku, pertama di Yohanes 4 ya. Kang Daeng, cobalah tidak berbicara kali-kali kalau lagi diskusi. Ini si Daeng ini naik ke atas, gak tahu mau ngapain. Daeng. Oh, dia mau belajar Nah, mungkin. bagaimana kita mau ngomong kalau sambil makan Bunda? Aduh, Bunda juga ini tidak Lama mengerti. kali kau makan dari tadi gak siap-siap. Dinikmatilah Bunda, nanti ditusuk tulang kalau buru-buru Bunda. Lama kali kau makan. Enggak apa-apa, bagus, berarti bagus. Sebagai penyimak dan pembelajar aja ya.
Semoga nanti kalau turun itu membekas. Kalau enggak membekas juga kurang keras berarti pukulannya, bila perlu pakai Diskusinya martil. sudah sampai mana, Bunda? Yohanes 4:21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Makanlah yang lama sebelum kau dimakan. Noise dari Daeng itu noise. Kalau dilihat di 1 Raja-Raja 8:44 Bang Alip, di situ sebenarnya mereka pun memiliki kiblat Bang Alip. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Nah di situ berarti kan menunjukkan bahwa ada arah kota yang dijadikan kiblat gitu Bang. Ya, ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, tak permintaan. Sayangnya Daeng Dado ini diam. Yang seharusnya menjelaskan Daeng Dado ya Ustadz Alip ya. Betul. Paling tidak bagaimana caranya memelesetkan dengan halus gitu narasi kita. Apa ada yang perlu dibengkokkan? Maksudnya Ustadz Ali begini Daeng Dado Ini ya. yang menjelaskan. Oke, selamat malam Yosep. Selamat malam. Iya, oke. Silakan Ustadz Ali. Oh itu Bang Juma udah ini. Udah selesai makan ya Bang? Orang dari tadi ngintip aja pun. Itu Bang, udah ada pasien Yosep namanya. Yosep, keluhannya apa, Dek? Begini. Udah berapa lama? Nanya, benarkah Tuhan yang disembah oleh Muhammad itu disembah oleh para nabi? Oh iya dong. Gimana dalilnya? Diamlah Bunda Rahma dulu. Astagfirullahaladzim. Iya. Dalil seperti apa gitu maksudnya? Di mana ada dalil ada Tuhan bernama Allah dalam di kitab para nabi? Kalau kita melihat dari data yang ada, kitab terjemah dan juga kitab yang teman kita orang Yahudi, di situ tidak pernah kita temukan nama Allah, ya, tidak ada nama Allah di sana. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sifat-sifat Allah di dalam kitabnya orang Yahudi itu sangat banyak sifat yang kemudian penyebutan dari Asmaul Husna itu ditemukan di kitabnya para teman kita Yahudi. Itu banyak tuh nama Tuhan di dalam penyebutan sifat Asmaul Husna di dalam kitabnya teman Yahudi. Misalnya El itu merujuk kepada yang maha kuasa. Terus Elohim merujuk kepada pencipta. Kemudian Elion merujuk kepada yang maha tinggi. Lalu kemudian El Olam merujuk kepada hakikat yang maha kekal. El Eroi hakikat yang maha melihat. Dan El Shaddai hakikat yang maha perkasa, dan seterusnya. Banyak kemudian nama-nama Tuhan yang kemudian di dalam ajaran agama Islam itu disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama mulia yang kemudian merupakan nama pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Paman. Intinya tidak ada kan? Gimana? Intinya tidak ada Tuhan bernama Allah kan? Allah itu nama pribadi Tuhan, tapi Tuhan memiliki banyak nama. Bukan cuman Allah Intinya aja, jangan kemana-mana. Tuhan kamu bernama Allah, kan jelas begitu. Iya, Tuhan. Kalau dia menyatakan diri bernama Allah, udah jelas. Para nabi terdahulu pun dia menyatakan diri bernama Allah. Jangan berkelit. Enggak, masalahnya Tuhan ketika datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan dirinya dalam bahasa Ibrani.
begitu Kak Ros. Apakah nama ada bahasanya? Tergantung Tuhan menyatakan dirinya jangan dalam tergantung, nggak bisa. Nama itu tidak bisa dibahasakan. Tidak gitu. bisa. Iya. Nggak ada Gitu ya. ceritanya kalau begitu itu. Kalau sifat manusia pemarah, kalau di barat pemarah itu apa namanya? Wah, jangan bertanya begitu. Kita bertanya yang lurus-lurus saja. Saya tanya. Iya. Tuhan Di mana ada kitab Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel dengan sebutan yang maha pengasih, yang maha suci, maha penyayang, maha penyayang semua Tuhan di mana ya, begitu. maha suci, kemudian Tuhan maha itu sejahtera, begitu. terus Tuhan mana kemudian yang nggak begitu, ya. Tuhan mana yang nggak punya sifat begitu? Yesus, coba Tuhannya Kristen ada nggak? Dengar. Tuhannya Nabi Musa memperkenalkan diri dengan nama Maha Suci, Al-Qudus. Oke? Umat Islam juga menyebut nama Tuhannya. Mana ada nama itu? Gak ada nama di situ. Di Islam disebut Al-Qudus. Di mana Dia nama Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa. Dengarkan saya. Tuhannya Nabi Musa juga, Nabi Musa juga disebut dengan Tuhan yang Maha Suci. Tolong tunjukkan Yesus. Di mana Yesus disebut? Di mana Yesus disebut Maha Suci? Jawab saya. Kita para nabi ada Tuhan bernama Allah. Dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel disebut Hakados. Tuhannya Ibrahim disebut Hakados. Tuhannya Nabi Musa panggilannya Hakados. Tuhannya Nabi Muhammad adalah Al-Qudus. Oke deh. Nah sekarang ada tidak Yesus disebut Maha Suci? Dengar. Ada tidak Yesus disebut Maha Suci? Gak usah ngelantur. Ada tidak Tuhannya Kristen disebut Maha Suci? Tuhannya Yahudi disebut Maha Suci. Tuhannya umat Islam disebut Maha Suci. Tuhannya Kristen ada nggak disebut Maha Suci? Kitab kami satu antara kitab Yahudi. Saya tanya Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen itu manusia. Tuhannya Kristen itu manusia bernama Yesus. Ada tidak Tuhannya Kristen? Ada tidak Tuhannya Kristen disebut Hakodes? Ada tidak Tuhannya Kristen Yesus yang mati terkutuk itu pernah disebut Hakodes? Menyembah ilusi. Di mana Yesus pernah disebut Hakodes? Di mana? Kapan Yesus disebut Hakodes? Kapan Yesus disebut Hakodes? Kapan Yesus disebut Hakodes? Tuhannya umat Islam disebut Al-Qudus. Tuhannya Yahudi disebut Hakodes. Sama-sama artinya yang Maha Suci. Tuhannya Kristen bernama Zeus. Kapan Zeus disebut Hakodes? Kapan Zeus disebut Hakodes? Kapan Yesus disebut Hakodes? Yang kalian sembah di dalam gereja namanya Yesus. Kapan disebut Yesus itu Hakodes? Kapan? Tuhannya Yahudi di dalam sinagoge disebut Hakodes. Tuhannya umat Islam di masjid disebut Al-Qudus. Tuhannya Kristen disebut apa di gereja? Kalau Tuhannya Yahudi disebut Hakodes, kalau di dalam Yahudi Tuhannya disebut Hakodes, kalau Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu sama, tolong tunjukkan di mana Yesus disebut Hakodes. Tunjukkan dalilnya.
Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Kristen disebut Hakodes. Kamu mau lari kemana? Enggak ada. Tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Kristen disebut Hakodes. Allah Bapa itu. Allah Bapa itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Kristen. Yesus yang keluar dari rahimnya manusia bernama Maria. Yang saya tanya Tuhannya Kristen yang pernah netek itu namanya siapa? Di mana Tuhan yang pernah netek itu disebut Hakodes? Tuhan yang pernah netek tidak pernah disebut Hakodes. Tolong tunjukkan kepada kami kalau Tuhannya Kristen itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Tentu Tuhannya Kristen pernah disebut Hakodes. Tapi ternyata Tuhannya Kristen jangankan Hakodes, dia malah mati secara terkutuk di atas tiang salib. Mengklaim Tuhannya Yahudi sebagai Tuhannya, sedangkan Tuhannya hanya manusia yang tidak bisa apa-apa kecuali mati terkutuk di atas tiang salib. Netek sama ibunya, Tuhannya netek sama ibunya, Tuhannya netek sama ibunya. Kodong Allah kamu hanya lahir dari dongeng nyamuk. dia menghujat Tuhan Allah, sedangkan nama Allah bertaburan di kitabnya. Di kitabnya justru tidak ada tulisan Elohim dan juga Yahweh. Yang ada cuman Allah. Ini namanya makhluk monopolik menghujat Tuhan yang ada di dalam kitabnya sendiri. Kalau tidak ada Allah, maka Tuhannya akan menjadi teos. Kertak tak 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 tak. Tuhannya orang Yahudi disebut Hakodes. Tuhannya umat Islam disebut Al-Qudus. Sedangkan Tuhannya disebut Sang terkutuk di atas tiang salib. Kabur ya. Allahu Akbar. Kapur barus. Saudara, apa batu tawas pernah nggak Yesus itu disebut sebagai Hakodes? Siapa batu tawas? Siapa? Batu tawas. Batu tawas. Saya pikir kapur barus mau Adi Marus. Oh, sorry. Adi Barus. Pernah nggak saudara melihat di dalam kitab saudara, baik itu terjemahan, Yesus itu disebut Maha Suci? Pernah nggak? Pernah dengar, pernah. Hah? Pernah dengar. Dia di mana? Di mana itu Yesus disebut Maha Suci? Karena Tuhan yang para nabi sembah, bahkan di dalam kitab saudara, dalam Roma 1 nomor 25, di situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Nah, pernah enggak Yesus ini disebut sebagai Maha Suci gitu? Oh, belum pernah saya dengar, Bang. Oh, enggak pernah. Berarti Tuhan Anda dan Tuhannya Yahudi beda dong ya, karena Tuhannya Yahudi disebut Hakodes. Hakados atau Hakodes atau Baruhu. Yang saya pernah dengar Maha Kudus, Bang. Hah? Maha Kudus sama Maha Suci itu hampir sama kayaknya. Iya, bukan hampir sama, memang sama. Di mana Yesus disebut Maha Kudus?
Di kitab Paulus mungkin bang. Paulus berarti yang maha suci bukan? Yang maha suci Paulus. Wah, Paulus dong yang Tuhan. Gimana ini? Kalau Tuhannya Bani Israel itu kan disebut Adir, yang kuat, Adon Olam, penguasa yang maha menguasai, Boreh, maha pencipta atau Khalik. Kemudian Ahye, Se'ye, itu pernah disebut juga seperti itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian El Hagibor, Allah yang maha kuat. Kemudian Emet, Allah yang maha benar. Kemudian Ain Sof, yang tak berakhir, ya. Lalu kemudian Roih, gembala sang pemimpin. Hakados, yang maha suci. Terus kemudian apalagi banyaklah pokoknya panggilan-panggilan Tuhan yang Tuhan perkenalkan kepada Bani Israel. Eloah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Sefaot, dan seterusnya. Nah, kalau di Islam itu pun juga ada disebut Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, kemudian Al-Jabbar, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, dan seterusnya. Artinya ketika Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan selalu menyatakan dirinya sebagai Sang. Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. Al-Malik, Sang Maha Merajai, dan seterusnya. Dan itu dinobatkan pada Tuhan pencipta langit dan bumi, disebut Khalik. Dan ternyata orang Yahudi pun mengenal nama-nama Tuhan selain yang mereka sering sebutkan sebagai sebutan Adonai. Ternyata mereka juga mengenal itu, pencipta atau Boreh atau Khalik. Nah, artinya ketika merujuk kepada satu hakikat, tidak mungkin kemudian ada dua yang maha suci. Tidak mungkin ada tiga atau lebih dari satu yang disebut maha kuasa. Kalau yang disebut maha kuasa itu pasti cuma satu. Kalau ada dua yang kuasa, itu bukan maha kuasa. Harus ada yang di atasnya yang lebih menguasai. Itulah yang kemudian kami sebut di dalam ajaran agama kami sebagai pencipta. Nah, jadi kalau misalnya di agama saudara ada Tuhan satu, kemudian ada lagi Tuhan dalam bentuk roh, kemudian ada juga Tuhan dalam bentuk burung merpati, kemudian ada dalam bentuk manusia, itu tidak maha kuasa mereka, karena mereka berkongsi atau Wah, ya Gurunda. Wah, culik Gurunda kami. Gurunda, kembalikan Gurunda kami. Wah, kalian bersatu apa? Ayo. Pedakwa jalan, kamu agama apa? Pedakwa jalan, agama apa? Woi, Gurunda kami balikin. Oh, dia oten, bener gak dia oten? Coba tanya. Tunggu Gurunda kami, coba. Aduh, kalian kenapa sih? Oke, benar. Oke, jadi kita sapa dulu. Oke, selamat malam pedakwa jalan. Malam, selamat malam. Agama apa? Bang Juma 15. Saya Kristen. Oke, sebentar. Gurunda ada di bawah. Akun baru lagi. Gurunda Juma, Bang Juma 15. Ini sudah sampai 20 kayaknya. Assalamualaikum sebelumnya. Bang Zuma, gua mau tanya nih, boleh nggak? Boleh. Iya, abang. Siap. Boleh jelaskan saya tentang Abu Daud 61 tentang sumur bidlaah? Apa itu? Sumur bidlaah Anda tahukah? Tempat pembuangan anjing, tempat pembuangan bekas anjing, kotoran head, ada itu di Abu Daud 61. Itu sahih loh. Hadis. Oh ya? Boleh tolong dijelasin?
Itu Saya kata baru dengar. Muhammad Dinda ketika Alif. kita berkumur, ketika kita berkumur di kita Kata Alif dipanggil. apa ya? Berwudu di air sumur Bidla itu suci kata, karena air itu tidak dapat apa ya? Tidak menajiskan. Kan itu sumur Bidla kita tahu. Itu sumur pembuangan bekas bangkai anjing sama hetet. Boleh tolong dijelaskan Bang tentang Nah, Abu Daud ini- 61 itu sahih loh. Iya, yang saya tahu tentang itu. Yang saya tidak tahu itu sumur bekas tempat pembuangan anjing itu saya nggak ngerti. Makanya bacalah hadismu Abu Daud 61. Coba baca. Di situ ada iya, bahasa Arabnya sama terjemahannya. Coba baca. Oh yang bawah. Lah, saya enggak bisa on cam, Kalau saya bisa on Anda- cam, Ada saya hadisnya. bukakan dalilnya. Iya, Abu hadis Daud itu 61. ada, tahu kita. Tapi Iya, tidak. Tapi itu percaya nggak itu sahih? Kalau hadisnya itu sahih apa tidak? kita lihat dulu Abu Daud sanadnya. 61. Sanadnya Iya, kita lihat dulu. makanya buka di hadis Abu Daud 61. Anda yang bukan, Anda Itu kan sahih yang nggak? bawa. Anda kan yang bawa. Saya Sama nggak bawa dalil. Saya sama nggak bawa ketika dalil. saya nggak membahas bisa on cam. tentang Bible, saya tidak suruh orang bawa Bible. Saya sendiri yang bawa. Iya, dengar dulu Bang. Iya, Apalagi Anda mengatakan diri Anda sebagai pendakwa. Iya, Bang, Abang. Iya benar, Bang. Abang, saya kan Sebagai pendakwa Anda harus bawa dalil. Iya, saya ada dalil Abu Daud 61. Ya sudah bawalah hadisnya ke sini. Iya, saya belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya bukakan, Bang. Oke. Dalilnya. Oke. Sekarang apa yang Anda pahami tentang dalil itu? Iya, itu kalau kita berwudu di bagian situ itu bisa apa enggak? Gua mau tanya, Bang. Menurut dalil itu kenapa dia? Apa menurut dalil itu ya Muhammad bilang itu air itu ndak menajiskan seperti itu. Padahal kan itu bekas kalau abang berwudu di air-air kayak begitu, gua mau tanya itu najis atau tidak? Kalau bekas bukan bekas sih, dengar dulu. Di situ bukan bekas. Pembuangan bangkai anjing sama mohon maaf ya perempuan lah seperti itu. Pembalut perempuan dibuang di situ. Terus Muhammad berwudu dan berkumur-kumur di situ. Di Abu Daud 61. Itu ada hadisnya, itu sahih loh. Boleh tolong dari mana Anda bisa mengatakan sahih? Ensiklopedia hadis itu sahih di situ masa enggak sahih. Dari mana Anda bisa mengatakan sahih? Di situ tulisannya sahih loh. Sahih. Di situ tulisannya ada sahih. Iya, sahih itu hadis. Kalau misalnya orang-orang yang pendakwa loh. Tidak, jangan lari-lari dulu. Enggak, Itu sahih. ya sudah. Kalau Anda Iya, itu jangan- adalah jangan- pendakwa, kenapa bertanya ke saya? Anda jelaskan. Lah, saya kan bertanya. Katanya pendakwa. Katanya pendakwa. Katanya pendakwa. Katanya pendakwa. Zuma. Gua tanya tentang sumur bidlah. Apalah sumur bidlah? Aku nggak mengerti sumur bidlah. Aku tidak mengerti emang. Kenapa saya tidak kenapa saya mengatakan tidak mengerti? Karena yang datang bertanya kepada saya ini pendakwa. Kau pelajarilah dulu agama. Sebagai pendakwa, Anda ajarin saya. Anda kan pendakwa. Dengar dulu sumur bidlah. Gua tanya dulu sumur bidlah lu Saya tidak tahu. Tahu tentang sumur bidlah? Iya, saya tidak tahu. Yang tahu itu adalah pendakwa. Silakan jelaskan ke saya. Kok kau gemetar Zuma tentang itu? Saya tidak ada tanggung jawab karena saya bukan pendakwa. Yang pendakwa adalah Anda. Coba kamu jelaskan ke saya. Coba. Sugi pintar. Coba Sugi. Kamu jelaskan. Tidak ada yang pintar di sini. Tidak ada yang pintar di sini. Kenapa lu? Anda sebagai pendakwa yang harus menjelaskan ke kami. Coba jelaskan. Sumur bidlah. Buka Abu Daud 61, Bang. Ya udah jelaskan ke saya. Jelaskan. Sebagai pendakwa tolong jelaskan. Kau takut tentang Abu Daud 61? Gue tanya dulu, Abu Daud 61 gimana? Lu percaya itu enggak? Saudara pendakwa, saya ingin tanya tentang Abu Daud 61. Tolong dijelaskan, Bang. Gua tanya sama lu, gua tanya. Saya lah yang harus bertanya karena saya bukan pendakwa. Sahih Muslim 4969 itu sahih apa enggak? Saya nggak tahu, saya bukan pendakwa, Bang. Gimana ini? Teman-teman, ini ada pendakwa datang bertanya kepada saya. Teman-teman di bawah Yang pendakwa bisa menjawab. yang tanya ke saya.
tentang sumur hidup. Ini yang kalian gurunda. Saya ini penginjil. Saya ini penginjil. Kalau mau tanya Injil ke saya. Kalau pendakwa mau tanya hadis ya ke pendakwa, bukan ke penginjil. Ya Allah ya Karim. Astaga. Aduh, kebalik. Ini kan kebalik. 61. Kalau saya hanya dakwah, maka saya menjelaskan. Tapi kan saya penginjil. Maka yang menjelaskan tentang Injil namanya Bang Suma. Kalau yang menjelaskan tentang hadis ya pendakwa. Gurunda kalian gemetar. Ini gurunda kalian lawan pendakwa jalanan ini gemetar. Nggak bisa pendakwa yang harus menjelaskan hadis. Kalau penginjil menjelaskan Lukas, Markus, Matius, begitu. Yang bertanya, di situ pendakwa, tapi di situ bertanya. Apa gurunda kalian itu enggak? Ya itu makanya saya bertanya, wahai pendakwa, tolong terangkan ke saya ketika dikatakan di dalam Sunan Abu Daud, haddatsana Ahmadu banu Abi Suaib, tolong terangkan ke saya. Wahai pendakwa, ketika diterangkan di situ kalau Abu Daud wasami kata benar, coba jelaskan ke saya. Loh, saya bukan pendakwa. Allahu Akbar. Apa yang harus saya dengarkan darimu? Kamu seorang pendakwa bertanya kepada seorang penginjil. Adanya kebalik. Kamu bertanya Injil ke saya. Saya yang bertanya hadits ke kamu. Karena kamu pendakwa jalanan. Kamu pendakwa jalanan. Maka tugasmu menyampaikan hadits. Saya penginjil jalanan. Maka tugasku menjelaskan dia nggak bisa jawab tentang saya bukan pendakwa Kak Ros. Muhammad Kak Ros, saya bukan pendakwa Kak Ros. Saya penginjil. Gini aja cuma kesurupan. Oke. Siapa yang kesurupan? Ini buat rekam nanti di TikTok. Tugas Anda yang menjelaskan karena Anda pendakwa. Anda yang pendakwa, Anda yang harus menjelaskan. Kalau saya pendakwa, saya yang menjelaskan. Oke? Nah, sekarang dengarkan. Ini berbicara tentang hakikat daripada air. Itu suci atau najis. Ini bercerita tentang kenajisan air untuk dipakai untuk bersuci. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Itu kesimpulan. Nah, di situ katanya dikatakan sebagai tempat pembuangan daripada bangkai anjing, bekas kotoran dan juga kotoran manusia. Abu Daud berkata, dan saya telah mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Dia menjawab, dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya apa ini? Bulu? Kemaluan. Iya. Iya, artinya sampai pinggang gitulah. Apabila berkurang, dia menjawab di bawah aurat, berarti di bawah daripada pinggang kan gitu. Lalu Abu Daud, dan saya sendiri pernah mengukur sumur ini dengan selendang saya. Saya julurkan ke dalam sumur, kemudian saya tarik kembali, ternyata tingginya adalah 6 hasta. Tingginya 6 hasta. Berarti air di situ itu kemudian tidak berubah warna, tidak berubah rasa dengan adanya bangkai dan seterusnya. Pahami itu kedudukannya. Makanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Air loh, bukan berarti air yang ada di kumagan sumur itu. Ini berbicara secara umum. Paham enggak? Oh, enggak akan paham. Tapi pendakwa bertanya,
Gimana itu Dindalip? Iya, itu ini kawan Oten ini kadang-kadang mempermasalahkan yang tidak tahu di dalam pelajaran fikih yang ada di Islam. Bagaimana ada air, apa sedikit tambahannya Gurunda? Apa Silakan. namanya? Al-ma'u tahur mutahhir gitu ya. Air suci dan mensucikan. Bagaimana kaidahnya? Jadi patokan air suci dan mensucikan itu adalah ketika yang lebih kulatani atau 2 kulah faaksaro atau lebih banyak. 2 kulah itu takaran paling kecilnya itu kurang lebih di kisaran 500 liter. Itu kategorinya air suci dan mensucikan. Nah, bagaimana ketika ada kotoran dan sebagainya? Kaidahnya apa? Air yang tidak berubah launun dari warnanya, ta'mun rasa, warihun dan baunya. Nah, contoh sumber sebenarnya tadi mengaku pendakwah tetapi dia nggak bisa nyebut itu sumur bidoah, itu pakai dot bidlaah apa tadi ya, saya bingung. Nah itu jelas tadi bahkan selendangnya itu apa dikatakan 6 hasta. 6 hasta kurang lebih 3 meter malah kalau secara keseluruhan kedalamannya. Artinya air itu begitu dalam sumur itu. Maka air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah juga apa baunya, bahkan warnanya. Maka di situ air tahur, air suci dan mensucikan. Itu kaidah ilmu fikih ketika bersuci, terutama berwudu. Yang ada pelajaran seperti ini di agama Islam, di mana ada air suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan, ya contoh air sudah dipakai suci tapi tidak bisa mensucikan kembali. Ketika air itu sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Itu kan penjelasan di hadisnya begitu. Nah, Oten ini nggak punya pelajaran kayak gini. Yang dia tahu adalah segala sesuatu halal bagiku. Apapun itu, kata Ustadz Sugi semalam, kaki meja juga kalau bisa dimakan, dimakan. Kalau empuk ya saya bilang tinggal di presto aja lah, dibikin lembut lunak. Jadi halal. Begitu apa Gurunda ya tambahannya. Itu Iya. jelas itu. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Audul Mabut itu, di situ Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa perubahan warna pada sumur Buta'ah ini itu menurut Imam An-Nawawi itu diakibatkan karena waktu yang begitu lama untuk tergenang airnya gitu, begitu lama gitu loh, sehingga ada perubahan warna yang asli dari sumbernya. Jadi bukan karena adanya benda yang masuk ke dalamnya sehingga air itu berubah warna, melainkan memang sudah lama sekali tergenang air itu. Artinya ketika dikatakan bahwasanya suci, ya air itu suci selama air itu tidak berubah warna, air itu tidak kemudian berubah rasa dari asalnya. Itu kaidah. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ketika air itu memenuhi standar sebagai air yang suci gitu loh. Ini pendakwa yang harus menjelaskan, ya bahaya ini. Layaknya kita sebagai penginjil, apologet Islam ya, kita menjelaskan tentang terkait apa yang ada di dalam Bible. Pendakwa jalanan kejang-kenjang bawa hadits. Pelajaran seperti ini sebenarnya kan Gurunda ya. Di Islam itu sudah dipelajari, itu ilmu fikih, itu pelajaran tahap awal. Fikih, ada namanya kitab Safinatun Najah. Itu pelajaran ilmu fikih, bagaimana contoh istinja, bersuci dan seterusnya. Yang nggak ada di kawan Oten. Makanya ketika dia mempermasalahkan istinja, bersih-bersih ketika tidak ada air menggunakan batu, dia ketawakan. Kenapa dia nggak punya kitabnya? Begitu disodorkan kitabnya di kalangan Yahudi malah harus pakai sekop, gali tanah, selesai kubur, nah loh bingung dia. Tapi ya begitulah mungkin Gurunda ya. Mereka itu kadang-kadang yang tidak jadi masalah dipermasalahkan. Oh iya, malah yang lebih ngeri lagi nanti itu makan apa tuh? Kotoran makan sendiri. Kotoran. Ngeri malah. Aduh, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Makanlah rotimu yang kau bakar di atas tai kering. Itu dulu kau makan. Ish, bahaya. La 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 la. Adi Barus gimana? Oh,
sebelah ya, Oten ya? Masih ada di Barus. Siap. Ya Pak, mau ditanya di Barus. Saya mau tahu tentang perjalanan Isra Mi'raj. Itu yang Isra Mi'raj. mau saya tanyakan, mau saya tahu tentang itu. Ya, kenapa itu Bang? Ya, saya pengen tahu perjalanan satu malam itu Bang ya. Iya. Iya. Itu yang mau saya dalam malam ini. Wish. Mau jadi pendakwa juga? Ya. Bukan Bang, saya pengen tahu karena cerita itu menarik bagi saya Bang. Oh ya? Iya. Apa yang Anda ingin tahu? Saya kan belum pernah baca Al-Quran. Tapi saya kalau tengok di Google gitu kadang-kadang saya nggak percaya karena banyak pendapat di Google. Pendapat di Google ini berbeda-beda. Jadi saya mau tanya sama yang memang Muslim betul-betul secara langsung, bukan dari Google. Iya. Gini. Kalau kita berbicara mengenai Isra Mi'raj, itu yang naik meninggalkan bumi ini ke langit itu kan hamba Allah, dan yang memperjalankan itu adalah Allah, bukan presiden yang memperjalankan, tetapi Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang memperjalankan ini adalah Allah. Apakah Allah mampu memperjalankan manusia dari bumi ke Pluto? Mampu. Apakah Allah mampu memperjalankan manusia dari bumi ke Mars, ke bulan? Mampu. Jadi tidak ada yang kemudian bisa diingkari di sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang tidak ada kemudian yang sulit bagi Allah ketika Allah memperjalankan kemudian hambanya Nabi Muhammad, ya, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke atas. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat. Nah, kalau ini gimana? Itu saya percaya, mustahil bagi Tuhan, saya percaya itu. Yang saya mau pengen tahu, Masjidil Haram ini dan Masjidil Al-Aqsa ini dikunjungi dalam satu malam gitu Bang. Iya, nggak ada masalah kan? Sebagaimana saya ke Jakarta, sekarang hanya 1 jam lebih dari Makassar. Yang memperjalankan saya benda mati, pesawat. Bagaimana dengan pencipta dan bumi? Apa susahnya memperjalankan hambanya dari Mekah ke Yerusalem, ke Palestina? Ya. Bang, bukan itu tujuan pertanyaan saya. Saya percaya, udah pasti percaya saya. Kalau mukjizat itu pasti ada, saya percaya itu. Yang mau saya arah pertanyaan saya ini, Masjidil Al-Aqsa ini di mana Bang? Waduh, mana itu Bang? Di Papua atau di mana? Saya lupa. Di mana itu? Maksud 2 masjid yang dikunjungi satu malam Bang. Iya. Al-Aqsa dan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di mana? Di Palestina. Ya. Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah. Oh iya Bang. Yang di Palestina ini yang mau saya perjelas Bang. Ya, di Palestina itu Masjidil Aqsa yang sekarang ditempati oleh tentara Israel, kan ada di sana tuh. Di Gaza. Perjalanan itu saya percaya perjalanan itu pasti bisa dilakukan dalam sekejap mata pun bisa kalau udah katanya Tuhan mengizinkan.
Saya Iya. percaya. Yang saya pastikan ceritanya yang di Palestina ini Masjidil Al-Aqsa Bang ya. Iya. Iya. Jadi Masjidil Al-Aqsa ini dulu kan sejarahnya pernah dihancurkan Bang. Iya. Iya, pernah dihancurkan. Dibangun lagi kan kembali. Ya, dibangun lagi kembali. Iya. Tapi mau saya dengar dari sumbernya langsung, karena kalau dari Google itu dibangun kembali setelah meninggalnya baginda Rasulullah, baginda Nabi. Sahabat. Iya, iya, Bang. Iya. Iya, Bang ya. Yang membangun. Nah, terus Jadi gini loh Bang, Bang, sedikit saya kasih tahu Bang. Jadi masjid itu jangan dipahami sebagai bangunan. Ya, masjid itu artinya tempat sujud. Tempat sujud. Satu bukti masjid itu tidak berbentuk bangunan tapi sudah disebut masjid kala itu, yaitu Masjid Kuba. Itulah masjid yang dibangun pertama kali digunakan untuk sholat Jumat oleh Rasulullah. Itu hanya dikasih batas saja, batu gitu aja, nggak ada dinding, nggak ada tiang, nggak ada atap, disebut masjid, Masjid Kuba. Baru sekarang dibangunlah masjid itu lengkap dengan dinding, tiang dan bangunannya. Nah, Aqsa itu dari kata jauh. Jadi kalau secara harafiah, secara kata ya, itu artinya tempat sujud yang jauh. Nah, tempat sujud itu artinya masjid, Pak. Begitu Bang ya? Iya, iya. Berarti dalam penjelasan sebelumnya memang masjid itu mungkin dihancurkan, dan dalam tujuan itu nggak diterangkan bahwa masjid itu dalam keadaan hancur. Mungkin seperti itu kira-kira Bang. Ditanya baginda putus-putus suaranya, putus-putus suaranya. Udah jelas Bang? Ya, coba. Oke Bang. Allahu Akbar. Iya. Jadi Kenapa, setelah Ros? mendengar penjelasan Abang terbukti bahwa Google itu banyak yang salah. Itu maksud saya tadi Bang. Apa itu di Google yang setelah Anda dijelaskan baru saya paham. Oh, alhamdulillah. Itu ternyata masjid itu sudah tidak ada, tapi katanya dikunjungi dan diterangkan bahwa masjid itu masih berdiri. Itu yang saya temukan. Iya, jadi sahabat Rasulullah yang kemudian seolah jadi berbohong bahwa masjid itu bukan sebuah bangunan. Itu yang saya tangkap malam ini. Kenapa? Itu yang saya tangkap malam ini. Kalau itu masuk akal ya Bang. Sama seperti gereja pun bukan sebuah bangunan. Gereja itu di mana orang berkumpul lebih dari satu orang, berarti 2 orang, 3 orang, itulah disebut gereja. Ya sama, masjid itu pun bukan berarti harus bangunan masjid, bukan harus bangunan. Saya tahu, udah paham sekarang. Terima kasih Bang. Itu aja dari saya Bang. Iya. Oke Bang. Nah, izin kembali, Gurunda. Iya. Apa tuh Ustaz? Ketika tadi yang mempermasalahkan tentang bagaimana Isra Mi'raj yang ayatnya sudah dibacakan, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu peristiwa dalam satu malam, namun begitu banyak kisah dan peristiwa yang terjadi. Ketika Sang Maha Kuasa, ini Sang Maha Kuasa, maka Sang Maha Kuasa itu bisa mengendalikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sekarang begini ya, ketika Tuhan berikan kelebihan kepada hambanya, ada Sang Maha Kuasa di sana, maka kami percaya. Ini salah satu contoh saja ya, peristiwa yang di luar nalar manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Misal, di dalam Al-Quran itu mengisahkan ada yang namanya Ratu Bilqis. Mungkin kalau nggak salah itu di kawan Kristen itu Ratu Seba ya.
Ratu Seba itu. Nah, Ratu Bilqis yang dia kalau sekarang itu disebutnya negara Yaman, setauku kerajaannya, dan ada salah satu dari hamba Allah ya yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina hanya selesai sebelum selesai berkedip. Ini bayangkan istana, padahal kalau kita lihat jarak dari Yaman ke Israel itu 2.212 km. Itu selesai dalam hitungan, bahkan tidak nyampe 1 detik. Tidak nyampe 1 detik. Kenapa? Bisa dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam selesai berkedip. Itu ada tertulis ayatnya di surah An-Naml ya, ayat 40. Bahwa di situ qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana ataika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Bisa diselesaikan sebelum selesai berkedip. Kalaulah manusia